ini kalau sambil jadi host, Missnya repot sambil ngajar. Miss, sudah. Makanya jadiinnya co-host gitu loh. Jangan jadiin host, co-host. Jadi bisa juga ini maksud Miss, bisa juga ini jadiin jangan host tapi co-host. Nah, kayak gini kan waiting room misalnya sambil ngajar sambil ini kan ribet nih. Ada yang minta admit gitu. Baik, Miss. Miss jadiin co-host aja ya. Oke, we will continue ya. Biar cepet ya. Ini juga agak ngeheng juga kenapa ini ya. Oke. Nah, yang admit ini yang host yang lain ada nggak? Miss lah, makanya agak repot ini sambil nge-admit sambil ngajar ya. Ya udah jadiin Oke, we will discuss. Yeah, we will discuss about root and then nah kan agak repot nih baru mau ini nge-admit lagi and then affixation. We start from affixation. In this definition, ya, affixation is meant by imbuhan, or affixation is a process of adding affix to root. Maksudnya dia adalah proses penambahan imbuhan ke akar kata atau kata dasar ya. Affix ini adalah bond morfem atau morfem terikat. Bentar ini temannya minta. Morfem terikat yang harus ditambahkan ke morfem dasar ya fungsinya. Jadi untuk membentuk satu kata yang mempunyai arti. Oke, selanjutnya adalah afiks ini. Proses afiks ini dibagi menjadi dua ya. Yaitu prefix yang disebut juga affix which comes before a root. Jadi dia ini awalan sebelum kata dasar. Contohnya kata dasarnya adalah like, happy, large, legal, menjadi dislike, unhappy, enlarge dan juga illegal. Itu adalah contoh dari prefix ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke. Selanjutnya adalah suffix. Kalau suffix ini tadi ada awalan, kalau suffix ini adalah akhiran. Jadi adalah imbuhan yang ditambahkan di akhir kata dasar. Contohnya adalah kata yang dicetak miring, agreement, happily, dangerous, and natural. Nature itu noun, natural itu adjective. Jadi contohnya itu agree dari agreement, agreement dari agree, happy menjadi happily, danger menjadi dangerous, menjadi natural. Natural. Selanjutnya adalah affixation can also be divided into two major function. Lagi aja sebentar. Affix can also be divided into two major functional categories. Jadi affix ini bisa dibagi menjadi dua kategori fungsi. Fungsinya bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah derivational morphem. Derivational morphem. Yang kedua adalah inflectional morphem. Contoh dari derivational morphem adalah have, kind into unkind. But I will explain to you first about what is meant by derivational morphem. In derivational morphem, it can form new word and also can changing the word traces. Maksudnya gini, ketika kalian tambahkan prefix ataupun kalian tambahkan suffix, dia akan merubah arti kata dan juga dia akan merubah kelas kata. Yang pertama ketika kalian menambahkan prefix seperti an, yang gampang adalah happy ya. Happy itu adalah positifnya, tetapi begitu kalian tambahkan unhappy menjadi negatifnya atau menjadi lawan katanya dari kata tersebut ketika kalian tambahkan prefix itu ya. Bentar. Ya, jadi ketika kalian tambahkan affix ini,
contohnya kind into unkind, dia akan berubah artinya ke dalam bentuk negatif. Kind adalah positifnya, unkind adalah negatifnya. Pertama, merubah meaning, ya. Kedua, merubah kelas kata. Tapi kelas kata yang di sini yang ditekankan adalah adjective, adverb, noun, dan juga verb. We can see from the example here. Happy, dia adalah adjective. Becomes happiness, dia adalah noun. Jadi happy itu adalah adjective, tapi begitu kalian tambahkan akhiran ness, dia berubah kelas katanya menjadi noun, ya. Misalnya diganggu anak misi, jadinya misinya juga agak ini lupa-lupa akhirnya. The function of derivational morphem are noun forming, maksudnya ini pembentukan noun, pembentukan kata kerja, pembentukan kata sifat, dan juga pembentukan kata keterangan. Nanti kita lihat contohnya. Yang selanjutnya adalah temannya dulu. Yang selanjutnya adalah inflectional morphem. Beda dengan derivational morphem. Kalau derivational morphem itu ketika kalian tambahkan prefix ataupun suffix, dia fungsinya berubah dan juga arti katanya juga dia berubah, ya. Kalau inflectional morphem itu dia tidak merubah meaning. Meaningnya tetap sama walaupun kalian tambahkan akhiran itu. Contohnya adalah Contohnya adalah ketika kalian menambahkan S. Misalkan kasih contoh ya, tapi S di sini sambil admit. Jadi aku host aja, Miss, biar aku yang admit. Iya, soalnya Missnya juga agak ribet sambil admit. Jadi di sini ketika Miss tambahkan S, contohnya adalah book, tapi book di sini ketika ditambahkan S itu fungsinya sebagai plural marker, atau plural itu plural itu maksudnya adalah kata benda dalam bentuk banyak, ya. Plural marker maksudnya banyak ataupun lebih dari satu. Beda dengan singular. Kalau singular itu tunggal, kalau plural itu jamak. Jadi contohnya adalah ketika Miss memberikan contoh pen, dia Miss kasih akhiran S menjadi pens, tapi artinya tetap kan pena, bukan artinya yang lain seperti happy. Happy itu bahagia, bahagia dan kebahagiaan kan beda artinya, gitu. Bahagia dan tidak bahagia kan artinya sama. Tapi kalau di inflectional ini dia artinya tetap sama walaupun kalian tambahkan sama intinya, ya. Walaupun kalian tambahkan akhiran. Contohnya lagi adalah akhiran ed. Misalkan akhiran ed itu contohnya adalah apa? Ada nggak past tense marker? Ini menentukan, kalau yang sebelumnya adalah third person singular marker. Believe it. Ya, believe it, ya. Artinya sama nggak? Tetap percaya. Mempercayai. Sama kan? Dia tidak berubah istilahnya. Tapi kalian menambahkan ed itu untuk ini yang untuk plural, yang untuk ini ya. Yang untuk regular, karena kan dia ed di sini untuk irregular. Irregular itu dia bukan untuk yang regular. Regular itu Miss. Ya, contohnya yang regular itu ed, tapi kalau irregular itu contohnya at, dan eaten, ya, itu contohnya. Kalau yang regular itu akhiran ed. Nah, ini dia untuk menentukan apakah dia kalimat itu dalam bentuk present tense ataupun past tense. Tapi kalau udah akhiran ini dengan menggunakan subject dan verb to, itu berarti kalimat tersebut dalam bentuk past tense. Contohnya, tadi apa contohnya? I believe that you bla 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 bla. Ya, jadi itu contohnya. Selanjutnya adalah, sebentar, selanjutnya adalah ing, ya. Ini kalau kita tambahkan ing itu adalah progressive marker. Progressive marker ini maksudnya kalimat itu atau ketika kejadian itu sedang berlangsung. Menandakan progresif, sedang berlangsung. Kayla, ribut Kayla. Nah, terus itu maksudnya begini contohnya. Kan tadi temannya memberikan contoh believe. Kalau misalkan ini Miss kasih contoh write menjadi writing. I am writing a new novel misalkan.
Writing itu tetap kan, walaupun kalian kata dasarnya adalah write dan writing itu kan tetap. Tapi dia menunjukkan progresif, bahwa itu kejadiannya sedang berlangsung. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah kalau kalian pernah belajar kalian belajar degree of comparison. Nah, degree of comparison itu ada komparatif, superlatif ya. Jadi ini contohnya adalah high, higher, highest, small, smaller, smallest. Ya, itu contohnya ya. Ada yang bertanya nggak sampai di sini? Karena Miss-nya agak buru-buru karena yaitu sambil diganggu tadi. Ada yang bertanya nggak? Sampai di sini lanjut ya. Lanjut dulu Miss, ya. Selanjutnya aku tadi belum screenshot yang awal, Miss. Minta tolong balikin ke awal lagi nggak, Miss, yang barusan? Nggak apa-apa, nggak di screenshot. Oh, kalian mau minta buat ininya belajar, ya? Miss. Miss-nya juga lupa. Buat belajar. Oh iya, nanti Miss bagi ya. Miss-nya lupa banget ya, minggu kemarin juga nanti Miss bagi juga. Miss-nya lupa. Selanjutnya adalah apostrofi lagi. Posesif. Posesif di sini contohnya adalah my father's car. Apostrofi itu di situ maksudnya tanda petik dan S itu menunjukkan kepemilikan. Nah, maksudnya itu ya. Misalkan my brother book. Ya, itu juga ada ininya ya. Ada ketentuannya. Kalau dia dalam bentuk tunggal, dia apostrofi S, apostrofi dan S seperti yang ada di sini. Tapi kalau misalkan my brothers itu cukup apostrofinya saja. Nah, nanti ya, jadi kalau dia my brothers untuk menunjukkan posesif dia hanya menggunakan apostrofi. Tapi kalau dia my father-nya tunggal hanya satu, dia apostrofi dan S ya. Selanjutnya adalah ini agak rada-rada juga ini. Iya, sebentar. Selanjutnya adalah derivational prefix ya. Derivational prefix ini bisa membentuk negative forming prefix. Berarti yang Miss bilang tadi, yang awal-awal Miss bilang, ketika kalian menambahkan prefix undis, in, ir, dan juga non, kata yang awalnya positif menjadi lawan kata atau negatif. Contoh, unlike, unhappy, dislike ya. Iya, invisible. Impossible. Ya, non akademik misal ya, itu contoh. Miss kasih contohnya aja dulu di waiting room sebentar. Ini Miss masih ini ya, masih jadi host ya. Iya, Miss, pindahin aja dulu, Miss, kan bisa, Miss. Iya, Miss-nya nanti waktunya udah mau habis lagi. Udah nanti aja, udah biarin Miss jadi host. Harusnya kalian ini jam 10:30 loh. Jangan alasannya jaringan, harus on time loh masuk Miss ini. Kalau Gimana saya ya, tadi ada biar matkul, benar-benar bisa on time ya waktu kalian ya. Kita kan waktunya 10:30. Jadi nggak ngeganggu ketika ini nih Anissa Adila. Nggak tahu kalau keluar masuk ya karena sinyal. Nah, khawatirnya ya itu tadi, apa sih, perlu kejujuran kalian loh sebenarnya. Keluar masuk gitu ya. Nah, selanjutnya adalah derivational prefix. Kan derivational itu tadi dia contohnya bisa merubah arti dan juga merubah kelas kata, ya kan? Nah, derivational prefix ini juga dia bisa membentuk kata positif menjadi kata negatif. Contohnya adalah ketika kalian menambahkan prefix ini atau awalan ini yang sebelumnya adalah seperti contoh impossible menjadi impossible, suatu yang mungkin menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Contohnya yang ini lagi, yang irregular menjadi irregular, yang beraturan menjadi tidak beraturan ya. Nah, selanjutnya adalah recursive prefix. Contohnya ketika menggunakan an, ketika kalian menambahkan prefix ini an, this dan the, artinya menjadi recursive ya. Unhigh contohnya discontinue dan juga decentralized.
Selanjutnya adalah ketika kata tersebut kalian tambahkan prefix menjadi kata itu menjadi artinya berbeda, bukan berbeda, tapi menjadi arti yang salah atau artinya yang tidak benar. Misal, kata ada sesuatu yang salah atau tidak sesuai ya. Misalkan misunderstood, miscommunication. Maksudnya dari kata tersebut, ketika kalian menambahkan kata miss itu menjadi arti yang wrong atau incorrectly. Nanti. Enggak, bukan. Selanjutnya adalah verb forming prefix. Tadi ada contohnya n dari large ya, enlarge, embodied ya, ada juga ya. Ini bisa juga ini ya, cepat ya. Stop. Tunggu ini, kayaknya main aja. Main sepeda sana. Rusak sepeda. Apa di sana? Kalau nggak diem aja di sini. Ya. For example, the other prefix ante. Pernah dengar nggak ante? Contoh, tapi artinya di sini ini artinya before. Ada yang bisa memberikan contoh? Pernah dengar antemeridium? Antemeridium before noon? Pernah? Antemeridium pernah? Yang kalau kalian ada AM dan juga PM, ante itu kan before ya. Anti against apa? Anti virus ya, anti war ada juga ya. Selanjutnya adalah co. Artinya di sini ketika kalian tambahkan prefix ini, arti kata tersebut adalah together. Ya, artinya together. Contohnya apa? Cooperation, pernah dengar cooperate? Pernah. Ya, jadi artinya together, berarti cooperate, bekerja sama ya. Kontra. Co-pilot, ya benar. Co-pilot itu istilahnya pilot dan co-pilot. Selanjutnya adalah kontra. Kontra indication. Kontraktor itu mah profession. Kontra di sini artinya ya contradiction ya. Di sini against. Jadi kalian lihat yang kata-kata yang di dalam kurung. Nah, itu. Jadi ini walaupun ante nggak semuanya ante itu artinya before. Katanya against itu anti itu artinya against ya. Jadi dilihat dia sebagai anti di sini sebagai against, kalau di sini artinya sebagai together, kontra against juga. Selanjutnya ex atau terdahulu atau sebelumnya, ex wife, ex husband. Pernah dengar kan ya? Mantan. Selanjutnya adalah mantan, iya. Inter. Nah, inter itu artinya between, internasional, antar juga ya, antara Inter ya. Milan. Inter apa? Bukan Inter Milan termasuk kan? Belum enggak lah, Inter Milan itu kan nama grup. Inter itu Antara antar. teman. Itu mah grup sepak bola. Iya. Inter Milan. Inter di sini maksudnya between, antar, internasional, ya, interlanguage, antar bahasa, intra. Kalau intra itu di dalamnya, intralanguage. Di dalamnya. Kalau inter itu dia antar. Mal ya, mal di sini ya. Artinya malfunction. Ya kan, malfunction itu bukan berarti tidak berfungsi, bad and wrong ya. Malnutrition, ya kan, malnutrition, nutritionnya itu dia tidak ada, ya kan. Terus multi, artinya many, multi level marketing contohnya, multinational, player, multitasking, iya, multitasking. Multifunction. Multifunction, ya artinya pokoknya dia multi di sini artinya banyak. Poly di sini artinya adalah many. Polyandry, poligami kan lebih dari satu, ya kan? Kalau dalam bahasa Indonesia tapi poligami. ya itu contohnya dalam bahasa Indonesia. Kalau contohnya dalam bahasa Inggris apa?
Polygon. Polytron. Polytron. Ya, enggak, artinya many tapi kalau ada poly berarti artinya many. Kalau Monopoli, kata prefixnya poly, Monopoli nggak termasuk ya? enggak lah, nah itu mah bukan. Artinya many. Jadi kalian lihat kata-kata yang ada di dalam kurung ini. Kita patokannya itu. Itu 10 menit lagi kan. Selanjutnya adalah post. Post itu adalah after. Post graduate, terus post apa lagi? War. Fosfor. Post war, ya setelah perang ya. Selanjutnya adalah pre. Ya, selanjutnya adalah pre, artinya before. Preliminary, pre-memory. Pre-order. Pernah dengar? Pre-order, ya kan? Selanjutnya Pre-wedding. adalah pre-wedding. Iya kan, di Pre-wedding. nikah kan? Benar. Pro, Iya benar. artinya Iya benar. pro, in favor of. Nah, apa? Oh. Pro, Profesional? kontra, Bukan. Pro profesional, kontra. pro kontra. Pro kontra itu bukannya dia kontra tadi. Apa? Progresif. Progresif. Progressive, in favor of tapi konteksnya. Nah, nanti cari ya. Proses. Di. Procession. Procession. Again. Pronunciation. Nah, kalau re ini artinya again, dilakukan kembali. Apa contohnya? Repeat. 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 Ya. Rewrite, reread, redo. Rewind. Rewind. Rewind bisa. Iya, bisa ya. Pokoknya kita lihat patokannya itu konteksnya itu yang ada di dalam kurung. Sub, artinya dia below. Kalau ada kata Di sub, bawah. ya di bawah. Hah? Enggak, artinya below. Urban masuk ya itu? Artinya dia below. Subway. Tahu? Submarine. Subway. Subway. Submarine. Iya. Submarine itu kan dia di bawah air atau kapal selam kan kalau nggak salah. Subway itu dia kereta bawah tanah. Nah, sub di sini dia bilang makanya patokannya adalah kata yang ada di dalam kurung. Jadi tidak semua kata super ini konteksnya ini karena banyak konteksnya dari super, tapi kita limitnya ke sini. Selanjutnya adalah super, superior, super apa lagi? Artinya above atau over. Superman. Supergirl, Superman, Prior. Super Tapi saya. lihat di sini konteksnya above atau over. Over. Berlebih. Berlebih. Iya, berlebih. Super Size. Amerika itu super apa? Super Super size. Is. Super super power. Super me. Super Junior. Lihat di sini konteksnya itu above atau over. Microorganism artinya small. Microbiology. Terus micrology ilmunya, ya kan di situ. Auto. Nah, artinya by oneself. Automatic. Ya kan? Kalau otomatis kan by oneself, dia udah otomatis. Overcook. Kematangan artinya. Overcook. Oh, ya. Overprotective. Oversize. Overprotective, overweight. Dia too much kan? Kegendutan. Kematangan, ya oversize. Ya, istilahnya ukurannya besar. Nah, seperti itu. Selanjutnya, 6 menit lagi. Selanjutnya ada kayak udah diganggu. Selanjutnya adalah derivational suffix. Nah, dia di sini kalian kan lihat semua ya kata-kata yang akhiran ini. Akhiran tadi kan awalan. Nah, ini akhiran ini berarti dia kalau misalkan akhirannya men sampai dengan ship, dia adalah noun. Kalau akhirannya r or an is dan are, dia agen noun. Contoh nanti Miss kasih contoh. Kalau akhirannya is, at, if, and itu adalah verb. Kalau dia akhirannya adalah al, il, ul, ich sampai dengan ing itu adalah adjective. Selanjutnya adalah yang berakhiran dengan li. Jadi adjective itu bukan hanya beautiful gitu ya, bukan hanya honest, tapi dia akhiran ini dangerous itu adalah adjective. Yang sebelumnya noun menjadi adjective seperti itu. Nah, contohnya adalah develop.
Ya, develop itu adalah verb, tapi kalau ditambahkan menjadi development dia noun, ya. Nah, Selanjutnya adalah di sini kita all. Contohnya apa? Yang mana, Miss? National. Alright. National, ya. Revival. Revival, ya. Survival. Akhiran survival. Survive menjadi survival. Survival. Coba tapi lihat dulu apakah itu adjective survival. Perhatikan karena ada juga dia di adjective itu dia membentuk adjective bukan membentuk noun. Nah, itu gimana cara ngeceknya? Rajin-rajin lihat kamus. Ya. Sebentar, Miss-nya kok ini ya. Ayolah. Kalian masih kelihatan nggak? Infinity Itunya. War. Share screen-nya masih kelihatan ya? Masih, Miss. Masih, Miss. Bentar, ini malah Miss ini nggak tahu baliknya kemana ini keklik sama tangan. Miss, Gimana? Miss, waktunya berapa lagi, Miss? Waktunya cuma 5 menit lagi udah. Kalau nggak diakhiri dulu, ganti yang baru aja ya. Ya, Miss. Miss-nya juga ini. Mau baliknya lagi juga ini bingung kemana ini ngekliknya lagi nih. Keklik tadi. Ya udah kita akhiri dulu ya. Nanti yang mau buat tanggung kelas juga siapa, kan. Miss? Yang mau buat kelas. Indah ya, Indah ini ya, Indah ya. Iya, Miss. Nanti kalian satukan aja YouTube-nya ya, Indah ya. Iya. Ya. Ya.